Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Sumber rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang haramnya menikahi perempuan dalam keadaan tertentu. Ada 10 keadaan yang bila keadaan itu ada pada seorang perempuan maka dia haram untuk dinikahi. Yang pertama adalah bila perempuan itu sedang dalam keadaan hamil. Jadi baik hamilnya karena kematian suami, hamilnya karena diperkosa, hamilnya karena berzina, hamilnya karena inseminasi buatan ataupun bayi tabung, yang mana saja penyebab hamilnya, maka menurut Allah Subhanahu wa taala tunggu dulu untuk boleh menikah sampai dengan dia melahirkan kandungannya. Ini Allah kemukakan di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Setiap perempuan yang sedang hamil masa tunggu untuk boleh menikah sampai dengan melahirkan kandungannya. Bila belum lahir kandungan dilangsungkan juga pernikahan, maka nikahnya batal demi hukum. Nikahnya batal demi hukum. Kalau mereka bergaul, pergaulannya tidak halal menurut syariat Islam. Oleh karenanya, kalaupun dinikahkan mereka belum bisa untuk satu rumah, untuk satu kamar, dan tidak halal bagi mereka untuk bergaul. Dan nanti bila anaknya sudah lahir, nikahnya wajib diulangi, karena nikah ketika hamil adalah nikah yang tidak sah menurut agama Allah. Surat At-Talaq ayat yang keempat. Yang kedua, haram untuk menikahi perempuan sepanjang dia masih perempuan musyrikah. Misalnya dia beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Kristen, baik Katolik maupun Protestan, Pentakosta, Advent hari ke-7 dan sebagainya. Itu haram dinikahi menurut Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal maghfirati bi'izni ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebagian selebriti di Indonesia, artis, itu kawin beda agama itu menurut Allah dalam Al-Baqarah 221 tidak boleh dilakukan. Walaupun bisa dilangsungkan, tapi secara hukum tidak boleh dilangsungkan. Namun demikian ada pengecualian. Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum. Boleh pula kamu laki-laki mukmin menikahi perempuan baik-baik dari kalangan perempuan ahli kitab. Siapa itu perempuan ahli kitab? Umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Siapa itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa? Bani Israel. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2. Wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Kami jadikan Taurat itu pedoman hidup bagi Bani Israel. Lalu umat Nabi Isa seperti tertera di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Surah 61 ayat yang ke-6.
Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Ketika itu Isa putra Maryam bersabda, aku ini utusan Allah kepada kalian hai Bani Israel. Jadi karena orang Kristen Indonesia bukan Bani Israel, haram dinikahi. Itu yang kedua. Jadi yang halal dinikahi cuma perempuan mukminah saja. Lalu yang ketiga, tidak boleh kita oleh Al-Quran memadu dua orang perempuan yang bersaudara. Dimadu istri kita dengan saudari perempuannya sendiri. Ini Allah kemukakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan jangan kamu memadu dua orang perempuan yang bersaudara. An-Nisa ayat 23. Baik itu saudara kandungnya, saudara sebapaknya, ataupun saudara seibunya, tidak boleh kita madu dengan istri kita. Ya. Lalu yang keempat kata Allah, tidak boleh pula kita memadu antara istri kita dengan adik perempuan ayahnya ataupun adik perempuan ibunya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari. La tajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Jangan kamu memadu istrimu dengan saudari ayahnya, dan jangan pula dengan saudari dari ibunya. Jadi tidak boleh sama sekali istri kita dimadu dengan saudari ayahnya maupun saudari ibunya, walaupun mungkin dari segi usia tidak jauh berbeda dengan kita misalnya, tapi dari segi hukum haram hukumnya memadunya dengan istri kita. Yang kelima, An-Nisa ayat 24, haram menikahi perempuan yang masih berstatus istri dari laki-laki lain, walaupun sudah 10 tahun misalnya ditinggal oleh suaminya. Tetap saja sepanjang belum ada surat cerai dari pengadilan agama, selama itu hakikatnya dia masih istri orang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 24 dikatakan oleh Allah, wal muhsanat minan nisa, dan istri dari laki-laki lain itu tidak boleh selama dia masih berstatus sebagai istri. Lalu berikutnya yang keenam, tidak pula boleh untuk kita nikahi perempuan ini mantan istri kita sendiri, tapi sudah 3 kali kita jatuhkan talak kepadanya. Talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, talak lagi. Nah itu tidak ada hak rujuk dan tidak ada hak nikah. Rujuk tidak bisa, nikah tidak bisa kalau sudah 3 kali dijatuhkan talak. Kecuali bila istri itu menikah dulu dengan laki-laki lain, lalu pendek jodohnya dengan laki-laki lain itu, bercerai pula, lalu dalam masa iddahnya tidak pula dirujuk oleh suami barunya itu, maka begitu berakhir masa iddah, sang istri itu boleh dinikahi kembali oleh mantan suami yang telah mentalak 3 dengan nikah baru sama sekali. Bukan dengan rujuk, dengan nikah baru sama sekali, seperti nikah pertama dulu. Nah itu dikemukakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Bila dia talak lagi untuk yang ketiga kali, maka tidak halal lagi baginya untuk menikahi mantan istri itu sampai mantan istri itu menikah dulu dengan laki-laki lain, bercerai dan habis iddahnya, baru boleh kawin baru. Itu tadi Al-Baqarah 230. Yang ketujuh, tidak boleh menikah kalau sedang berihram, baik untuk umrah maupun untuk berhaji. Ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahih, la yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhthub. Hadis riwayat Imam Muslim.
Yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. Nah, meminang tidak boleh, menikah tidak boleh, menikahkan, baik menikahkan itu dalam arti jadi wali maupun jadi saksi, itu tidak boleh sama sekali. Selesai dulu ihramnya, sudah tahallul, nah itu baru boleh meminang, boleh menikah. Yang ke-8, perempuan yang pernah berzina. Surat An-Nur ayat yang ketiga. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan yang pernah berzina tidak boleh menikah dengannya kecuali laki-laki yang pernah berzina pula atau laki-laki musyrik. Jadi tidak boleh. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Haram menikah perempuan pezina itu bagi laki-laki mukmin. Ya, jadi tidak boleh laki-laki mukmin menikah dengan perempuan pezina. Tetapi kalau perempuan itu kemudian bertaubatan nasuha, maka Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa. Jadi kalau memang dia sudah taubatan nasuha, maka diampuni seluruh dosanya. Dan Nabi mengatakan, at-taibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti tidak pernah berbuat dosa. Ya, jadi sudah boleh dinikahi dengan catatan taubatnya adalah taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam dan tidak akan mengulangi perbuatan itu hingga akhir hayat. Kesembilan, mantan istri orang lain yang sudah dicerai tapi iddahnya belum habis. Baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Kalau cerai hidup 3 bulan, cerai mati 4 bulan 10 hari. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 itu dengan jelas dikemukakan oleh Allah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak itu masa tunggu untuk boleh menikah sampai berakhir 3 kali suci. Jadi dengan begitu sepanjang dalam masa iddah haram dia menikah, karena hak rujuknya ada pada suaminya. Terakhir yang ke-10, tidak boleh menikah kalau seorang laki-laki sedang memiliki istri sebanyak 4 orang. Maka kalau dia menikah juga, maka itu hukumnya haram. Batas maksimal 4 seperti dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. An-Nisa ayat yang ketiga. Fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Silahkan kamu nikahi perempuan baik-baik 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Jadi tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau wafat 1 atau diceraikan 1, tinggal 3, nah itu boleh nikah lagi sehingga jadi tetap 4 orang. Tapi kalau sudah 4 orang, nah tidak boleh ditambah jadi 5. Ya, maksimal 4 orang. Tetapi kalau untuk di Indonesia jangankan 4 orang, untuk 2 orang saja syaratnya berat, khusus Indonesia. 1, ada izin tertulis dari istri. Kertas segel bermaterai Rp10.000 sekarang, kan Rp6.000 lagi, Rp10.000. Yang kedua, kalau dia pegawai negeri ada izin dari kepala kantornya, termasuk pegawai BUMN. Yang ketiga, ada izin dari pengadilan agama setempat. Bila ketiga syarat ini sudah dikantongi, maka baru dia boleh menikah untuk yang kedua, ya, berpoligami. Nah itu aturan khusus di Indonesia, sebagaimana diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang juklak bagi Undang-Undang Nomor 1. Demikian juga halnya di dalam PP Nomor 45 Tahun 90, termasuk dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991. Semuanya sama nadanya. Ya, ketiga-tiga syarat itu dimiliki dulu bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami.
Sementara bagi perempuan tidak ada peluang sama sekali untuk berpoliandri. Nah, itulah 10 macam keadaan yang kalau keadaan itu sudah berakhir atau sudah berlalu, maka menjadi halal menikah. Kalau belum berlalu keadaan itu, maka nikahnya batal demi hukum. Kalau bergaul itu berzina namanya. Bergaul seumur hidup, berzina seumur hidup. Oleh karenanya lah aturan ini harus dipahami oleh setiap pribadi muslim. Sebab ini ditujukan oleh Allah untuk pribadi muslim, bukan untuk orang-orang yang berada di luar Islam. Bapak Ibu, untuk malam ini yang disampaikan, mudah-mudahan cukup jelas bagi kita apa yang disampaikan ini, dan bisa nanti kita lihat di rumah ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya dibacakan tadi, sehingga dengan begitu makin mantap dalam hati kita dan bisa juga kita beritahukan kepada anak menantu kita. Bapak Ibu, itu saya disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum diakhiri saya mohon maaf karena tidak dapat bersama Bapak Ibu bertarwih. Setiap malam saya selalu tarwih di rumah, tidak pernah di masjid. Karena istri saya baru 1 bulan selesai menjalani operasi, 2 kali operasi, sehingga tidak bisa untuk ke masjid dekat rumah. Dia sholat di rumah saja dan di kursi. Karenanya tentu kurang tepat kalau saya sholat bersama Bapak Ibu di masjid, istri sholat di kursi sendirian. Karenanya mohon keikhlasan, keridhaan untuk saya pulang ke rumah. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.